Jazz Gen 1 kuat atau enggak, menurut gue itu mesin yang berhasil karena dia kan bertahun-tahun mesinnya pakai itu terus. 4 tahun sampai 5 tahun dia pakai mesin itu, laku keras berarti kan berhasil, Om. Ini tuh emang masih banyak minatnya dan memang terbilang kuat lah gitu kasarnya. Termasuk mobil yang sangat berhasil juga di Indonesia karena pada zamannya 2004, anggap sampai 2008 lah ya, generasi yang pertama, Honda Jazz tuh berhasil diminati sama anak-anak SMA waktu itu, anak-anak kuliahan waktu itu. Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe Densus Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Langsung aja masih dengan Om Rangga. Ya, balik lagi. Video kedua. Video kedua. Jadi sama si Jack ditampilin lagi video pertama sama Om Rangga membahas LGX-nya Om Rangga yang di belakang gue ini. Jadi sorry juga teman-teman, ini thumbnailnya Honda Jazz Gen 1 dengan judulnya juga Jazz Gen 1 tapi backgroundnya masih LGX, sorry deh. Jadi situasi kondisinya masih di sini, soalnya udah PW gitu kan. Ya. Nah ini apa namanya teman-teman, video kali ini gue mau bahas Honda Jazz Gen 1 nih Om Rangga ya. Nah tapi sebelum kita bahas ke situ gitu kan, mungkin udah tahu lah kan. Ini siapa nih Om Rangga, tapi Om Rangga siapa gitu kan. Gue kenalin lagi. Jadi backgroundnya Om Rangga ini bekerja di bidang otomotif ya Om ya. Ya jadi Om Rangga ini bekerja di bidang otomotif, yaitu apa namanya, punya showroom motor Honda ya Om ya. Ya di Bogor dan di Sukabumi seperti itu. Nah jadi di awal ini gue infoin, jadi teman-teman yang punya keinginan memiliki satu unit motor Honda gitu kan, udah paling beres, udah paling bener, lo beli ke Mega Motor Om ya. Kenapa harus belinya ke Mega Motor? Alasannya kenapa? Ini sama ownernya, sama bosnya langsung dijawab nih. Pasti lu punya sesuatu dong, iya gak sih? Ya sebenarnya mah sama aja semua. Gitu. Cuman mungkin gua bisa pelayanan STNK prosesnya cepat gitu. Kayak gitu kan. Udah gitu ada bisa booking service lewat aplikasi kayak gitu ya? Ada. Oke. Gue di awal dulu sampaikan, jadi ini bukan mau ngajarin atau gimana. Kalaupun terlihat seperti perdebatan yang udah kayak orang bener aja, ya memang natural Om ya, iya gak sih? Dengan editing si Jack udah kayak pang kayak gitu kan. Jadi teman-teman hanya ngobrol gitu kan. Ini juga kalau misalnya statement-statementnya hanya opini gitu kan. Masing-masing orang kan bebas beropini dan tentunya opini yang sesuai dengan experience ya Om ya. Pengalaman kayak gitu. Bukan ngadi-ngadi kalau orang Jakarta bilang. Oke. Nah, jadi Om Rangga punya showroom Honda nih teman-teman di Bogor dan di Sukabumi. Kalau yang di Sukabumi namanya sama juga. Sama Mega Motor. Mega Motor. Jadi ditampilin apa namanya, showroom Honda motornya Om Rangga gitu kan. Pelayanan luar biasa, udah paling bener. Orang Sukabumi, kabupaten maupun kota belinya ke Mega Motor. Di awal promosi dulu. Orang Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, kalau mau beli motor di Om Rangga, di Mega Motor di Jalan Adna Wijaya. Letnan Ibrahim Aji. Letnan Ibrahim Aji, gitu kan, Sindang Barang. Orang lama bilang tuh. Sindang Barang Bogor. Ditampilin juga nih penampakan kantor showroom Honda motornya Om Rangga. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Jadi teman-teman, kita jelasin lagi nih Om, ini gue lagi ada di tempat cuci mobilnya langganannya Om Rangga. Begitu juga gue, Kosasi, gue selalu cuci mobil gue di sini gitu kan. Brio Beca gue juga suka nyuci mobil gue di sini. Namanya adalah Roro Car Wash. Nah ini Instagramnya ditampilin. Kalian kalau lagi singgah ke Bogor bisa cuci steam di sini. Kenapa? Karena kinclong, gokil. Nah Om, kita bahas Jazz Gen 1 Om. Nah, jadi kemarin ini gue ketemu suhu otomotif Indonesia, yaitu yang terhormat Bapak Gopar Hilman. Mantap. Luar biasa. Di IMX gitu kan, Senayan, acara IMX. Modifikasi di Senayan ketemu Gopar. Gue sempat minta rekomendasi, menurut lo apa nih Bang Gopar? Mobil yang worth it.
di bawah 100 juta. Honda Jazz Gen 1 bro katanya. Terus selanjutnya gue bikin konten lagi di kantornya, dia bilang juga sama, pertanyaan yang sama, dan dia menjawab dengan jawaban yang sama, Jazz Gen 1. Nah sehingga dari situ gue penasaran nih, gue pengen ngobrol sama Om Rangga untuk masalah mobil Honda Jazz Gen 1 gitu kan. Karena gue juga punya pengalaman pernah tabrakan 2005 gue sama mobil itu Om. Oh. Asli di Anyer loh. Wah gokil sih. Jadi gue juga kayaknya seru juga nih ngebahas mobil itu gitu. Menurut lu sebadak apa nih mobil itu Om? Oke, Jazz Gen 1 ya, berarti Yes. itu keluarnya awal-awal tahun 2004 juga 2004, tuh. Bareng sama mobil ini nih keluarnya Bareng nih. sama Bareng mobil mobilnya 2004 nih ya. 2004 dia pertama keluar tuh Jazz dan City-nya juga ada kan. Iya, iya. Bedanya Jazz sama City, Jazz-nya hatchback, City-nya sedan. Mesinnya ada dua tuh dia. Ada yang IDSI, ada yang VTEC. Transmisinya juga dua, ada yang manual, ada yang matic. Nah, itu tuh CVT-nya Honda pertama tuh kalau nggak salah nih ya. Kalau nggak salah CVT pertamanya Honda yang automatic CVT-nya gitu kan. Kalau manual kan semua sama kayak gitu ya. Kalau dibilang badek tuh mobil kuat gitu, emang kuat tuh mobilnya karena sampai sekarang aja peminatnya masih banyak banget. Apalagi yang gue dengar sekarang katanya lagi digoreng, lagi lumayan agak tinggi lagi tuh peminatnya tuh Jazz Gen 1 tuh ya. Iya, iya. Kan Jazz Gen 1 tuh kalau nggak salah 2004 sampai 2007 apa 2008 gitu kalau nggak salah tuh. Habis itu dia ganti model Gen 2 terus Gen 3. Habis itu udah di discontinue tuh dia, digantinya sama City hatchback kan kalau salah gitu kan. Nah yang Gen 1 ini yang kode bodinya sama yang nanti tampilin Mas Jack ya, sama ini tuh emang masih banyak minatnya dan memang terbilang kuat lah gitu kasarnya. Tapi kuat kembali lagi ke perawatan kita seperti apa gitu kan kasarnya, kan olinya, maintenance-nya, perawatan lainnya. Tapi dan termasuk mobil yang sangat berhasil juga di Indonesia karena pada zamannya 2004 anggap sampai 2008 lah ya, generasi yang pertama Honda Jazz tuh berhasil diminati sama anak-anak SMA waktu itu, anak-anak kuliahan waktu itu. Betul. Atau orang-orang yang pertama beli mobil pengen apa, karena kan brand image Honda juga kan sangat baik ya gitu ya, sangat baik lah, sama halnya juga dengan Toyota gitu. Jadi mobil yang penetrasinya berhasil di pasar Indonesia lah gitu kasarnya. Gitu sih. Ditambah tuh mobil irit juga kan, irit dimodifnya enak gitu. Betul. Kan kasarnya kan. Betul. Gitu. Rata lantai. Belakangnya. Joknya bisa dilipat, bisa diangkat. Dia kan ultra seat tuh, bisa diangkat bawahnya kan kasarnya betul, gitu. Betul. Oke. Kayak gitu. Nah itu Jazz Gen 1 juga gue sempat kejadian 2005 di Anyer, gue tabrakin ringsek tuh mobil. Ringsek? Asli Om. Gue tahu kejadian 2005 itu namanya katanya nyawa itu di tangan Allah katanya. Ya kan, maksudnya ibaratnya lu ya nyawa lu ya apa istilahnya? Ya takdir kita mah takdir Allah di tangan yang, Allah. Oh nyawa di tangan dia. Maksudnya lebih tepatnya takdir di tangan Allah itu bener Om. Asli Om, ringsek gue nabrak mau aduh banteng gitu. Enggak, gue nabrak warung jam 3 subuh. Hujan rintik-rintik, nabrak jumret. Dan itu balok-balok kan warungnya warung-warung ini Om, atasnya kan udah ini kan, dan itu warungnya warung-warung dari kayu-kayu gitu. Oke. Betonnya dikit deh gitu. Jumret bener pas di tengah gue bangun itu balok ada di samping gue masih agak jauh, dan samping pipi gue balok masuk sini Om, sama balok yang panjang lewat sini. Itu kalau geser sedikit ke sini gue tancap, mati gue. Dan itu udah keruntuh-runtuhan. Semua. Pas gue melek gue di dalam, gue di mana nih ya? Oh iya, gue di dalam gue lagi nyetir ya. Akhirnya gue keluar yang punya rumah kan, yang ini rumah depannya harus punya warung pinggir jalan. Ngeluarin golok Om, ngomong bahasa Sunda. Wah, aing payahan sia. Aing emang salah naon. Gue inget banget kata-kata yo. Lu gue matiin, emang gue salah apa? Gue bilang Pak Bapak, gue bilang saya gak sengaja. Bentar, cottage-nya di situ. Gue nginep di cottage. Wah, akhirnya itu kejadian gokil sih. Akhirnya tuh mobil ditarik, singkat cerita deal gitu kan. Gantiin warung itu. Jadi cerita nih ya. Terus akhirnya ya diderek, diperbaiki lagi, hidup lagi, jalan lagi, normal kembali tuh mobil gokil. Diasuransiin. Garda Auto apa dulu? Ya, Garda Auto. Gue lupa dulu zamannya dulu gitu. Nah itu gue nggak ngerti ya saat itu gue apakah
kena apa sih istilah aqua Oh, aquaplane. gue nggak ngerti. Yang jelas pada saat itu gue belokan patah. Wah, gue udah nyungsep ke situ aja. Gue kagak ngerti apakah gue kena aquaplane, apakah memang gue pas ngantuk. Tapi kayaknya gue nggak ngantuk sih. Wah, gue bingung dah ngomong-ngomong aquaplane tuh. Tapi kalau gue rasa itu mobil kagak botak sih, masih baru. Bannya. 2004 dia beli. Oke. Itu baru pakai setahun kejadian 2005. ya? Iya, kejadian 2005. Tapi kalau ngomong-ngomong aquaplane, Tom. Aquaplane tuh yang gua Iya. tahu ya Om ya. Jadi aquaplane itu adalah kondisi di mana ban mobil kita itu Iya, iya. hilang traksi dari aspal. Jadi nggak traksi itu kan Iya, iya. maksudnya bersentuhan dengan aspal gitu ya. Dia hilang traksi itu karena adanya genangan air atau ya intinya air lah kayak Iya, gitu iya, kasar ya. Nah, aquaplane itu bisa terjadi karena misalnya kalau kita kan tahu kalau ban itu kan pasti ada jalur-jalurnya itu kan, ada kembangnya gitu kasarnya Iya, kan, iya. tergantung ban jenis. Ada ban yang eco tire, ada yang sport tire, ada yang gimana. Tapi kan dia pasti ada jalur-jalur kembang di rodanya tuh. Nah, Betul. semakin ban makin baru, semakin masih mumpuni, karetnya Iya, iya. masih bagus, belum getas, tahunnya masih muda, Iya. kembangnya masih bagus, dia akan semakin bagus dan semakin cepat untuk membelah si air itu Oke. supaya traksi bannya tetap ada. Yes. Makanya bannya lebih rigid lah, lebih nempel lah ke aspal gitu kasarnya. Tapi kalau misal kondisi bannya misalnya udah botak atau enggak udah tahunnya udah rada tua sehingga elastisitasnya berkurang, itu lebih lebih bahaya dan lebih kemungkinan bisa terkena aquaplane ini itu lebih tinggi karena dia udah nggak ada jalur untuk ngebuang airnya kan kasarnya gitu. Jadi prinsipnya aquaplane itu adalah pada saat ban lepas traksinya daripada aspal karena ada air gitu. Dan biasanya itu dalam kondisi kecepatan minimum 40 kali ya. Harus rada kenceng tuh dia tuh. Oke. Karena kalau pelan ya harusnya nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi kalau rada 40 ke atas, kondisi kita jalan lurus, tiba-tiba ada genangan yang rada gede, ban kita botak, bahaya tuh kalau gitu. Mungkin Gelincir. karena itu juga tuh. Iya, iya, Kayak mungkin gitu. juga ya. Oh, jadi kalau dari angin ini juga sangat bisa terjadi tuh Bisa aquaplane juga ya? karena kita misalnya mobil kita bannya Iya. kurang angin, Iya, itu kan iya. otomatis Iya. performance-nya akan turun karena tapaknya jadi lebih ngebleber lah kasarnya Iya, gitu iya, kan. Nah, betul, betul. itu kan bahaya juga kayak itu bisa nilep mobil kalau kayak gitu. Iya, iya. Kalau misalnya kita ngerem dadak atau gimana, angin kurang, Iya, iya. bahaya juga tuh kayak gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin angin ya, ini gue masih bingung ya. Kalau misalnya lu kijang lu nih, Om, berapa sih ngikutin yang di itu Nah. bawahnya kan ada tuh ya? Gini Om, oke. Nah, nah, Kalau misalnya menurut berdasarkan pengalaman gua sama hari-hari gua ya, Iya. kalau mobil lu Iya. kondisinya standaran, Iya. anggaplah kayak gini lah standaran gitu Iya. ya, nggak diceperin, velgnya Iya. standar, bannya ngikutin ukuran standar, lu persis ikutin standarnya yang diminta sama pabrik. oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mobil lo misalnya udah diceperin atau ditinggiin, velgnya lebih besar, bannya lebih tipis, berarti kita harus ngira-ngira kan kalau kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kondisi tekanan angin itu tergantung dari kondisi mobilnya juga kalau menurut gua. Nah, kayak mobil standar gini kan biasanya 32, 33 gitu kan. Kalau enggak misalnya 35 rata atau gimana. Oke. Kalau misalnya mobil niaga, mobil pick up gitu kan, Iya. biasanya di belakangnya bisa sampai 38 anginnya. Kenapa? Karena buat bobot berat kan kayak gitu kan. Depannya 32 atau 33 gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kayak mobil-mobil yang velgnya besar, misalnya velgnya ring 18 ke atas, bannya kan tipis tuh. Betul. 30, 35 atau enggak 40 mungkin tebel-tebelnya gitu kan. Itu anginnya biasanya lumayan keras tuh pakainya tuh, Om. Berapa tuh? Bisa 38, 40. Oh gitu ya? Karena kan si ban itu profilnya tipis tuh, otomatis mainnya kan jadi dikit kan kasarnya kayak gitu, karena velgnya gede gitu kasarnya. betul. Mainnya tipis biasanya anginnya keras-keras tuh Om, kalau kayak gitu tuh. Oke. Ini melebar sedikit ya ngomongin angin tekanan angin ban ya. Gue dikasih tahu sama pembalap, Om. Pembalap dan itu udah senior, mungkin usianya udah 65 kali ya. Yes. Pembalap clear deh, dia juga koleksi mobilnya juga banyak gitu ya. Dia bilang, lu jangan ngikutin yang bawahan pabrik. Oh. Jadi kok gue bilang, gue berapa nih kok gue bilang, lu Brio gue nih, lu 35 aja Den. Oh 35 ya? Gue nggak pernah bawa penumpang, gue sendiri mulu, gue bilang. Oh gitu, lu 35 aja. Terus Jimny Katana gue 35 samain 13 rata.
Gue belum lakuin jujur aja Om, belum gue lakuin. Saat dia ngomong gitu ya, masih gila meledak. Gue bener awam, gue bilang gila lu, bukan yang terjadi cepet rusak kaki-kaki gue karena keras. Gue mikirnya sederhana gitu ya kan, soalnya bawaan yang ditulis dari pabrikannya itu di pintu itu 29 Om depan. Itu ada mesin, ya kan, berat kan. Gue bilang ntar jadi keras dong, katanya 35 rata aja Den katanya gitu. Nah gue belum lakuin. Nah dan itu dikontenin sama gue Om. Bos gue nonton konten itu, HRV-nya dia, HRV-nya dia, HRV bukan yang baru, yang sebelumnya. HRV-nya dia itu selalu bunyi kalau di tol. Ada suara dengungan lah. Nah, dia nonton konten gue dan dilakukan sama dia. Den, bener ya yang narsum lo itu, gue sekarang suara dengungannya udah hilang. Masih sih Pak, gue bilang, iya bener. Itu bagus tuh narsum kamu. Iyalah, dia juga pembalap ya. Tahu kali dia paham. Di situ langsung gue lakuin Om. Jadi 35 Jadi 35 sekarang gue. Sampai sekarang udah lama gue pakai 35 mulu. Begitu juga Jimny. Gue nanya, kok gue kalau Jimny gue berapa? Sama Indo 35. Oh ya udah. Nah ngomongin tekanan bang tuh Om. Jadi apa namanya better seperti apa sih? Ya mungkin kalau gue nanggepin cerita lu tadi kalau menurut gue gini, 35 itu memang mungkin angka aman ya. Angka aman dalam arti gini, misalnya kalau misalnya tadi bicara Brio standarnya 29 depannya. Dibikin jadi itu 30 apa? Gue lupa deh. Dibikin jadi 35 artinya dinaikin. Logikanya kan makin keras. Betul. Tapi kan kadang kita gini, gue yakin kita nih ngecek angin ban pasti nggak tiap hari kan. Betul. Ya kan kadang kita lupa atau apa segala macam. Ya yang namanya mobil parkir, apalagi misalnya rumah kita atau kantor kita atau tempat kita parkir, apa namanya lantainya misalnya keramik gitu ya. Itu kan keramik kan dingin kalau malam kan. Itu kan ada potensi ngurangin angin tuh. Walaupun kita udah pakai nitrogen atau apa, tapi kan pasti ada tuh yang namanya pemuaian kalau kayak gitu. Nah, mungkin kalau angka 35 itu dipakai mungkin karena misalnya kita lebihin dari standarnya gitu kan. Walaupun misalnya jadi lebih keras sedikit, tapi kan kasarnya kalau kurang kalau misalnya dia muai atau kurang gitu kan minimal jadi balik ke standarnya gitu kan. Logika gue sih gitu Om. Tapi memang yang gue praktekin juga sama sih. Gue juga banyak pakai mobil itu pakainya naikin 35 minimal. Kalau kita lupa ngecek angin, kita dalam kondisinya yang aman gitu kasarnya. Gak akan cepet turun banget gitu loh. Karena kan kita yang namanya di jalan kita nyetir kemana aja kadang. Kita lupa ngecek angin, kadang misalnya ada paku, kita nggak ngeh turunnya bisa lebih pelan gitu kan kasarnya atau gimana, ya kan? Masuk akal nggak kayak gitu, ya kan? Jadi kita intinya 35 tuh angka aman lah menurut gua kayak gitu. Dan gue sudah terbiasa. Pernah sekali Brio gue dipakai mesin Teddy. Gila Den keras banget nih. Karena gue udah terbiasa 35. Udah setahun lebih. Bahkan gue tuh kalau angin gue aware banget. Sebulan gue. Oh sebulan. Sebulan itu pasti turun ke 31. Sebulan 3 dan gue naikin lagi 35. Dipakai mesin Teddy. Mungkin Teddy gue nggak ngerti ya. Gila lu keras banget nih, kekerasan dan turunin lagi. Enggak, gue di zaman segini Ted. Rusak atuh kaki katanya. Ya memang. Gue bingung juga ya. Udah nyaman sih. Ada efeknya juga memang bener Om. Karena kalau misalnya tekanan angin terlalu keras, otomatis kinerja shock breaker kan lebih keras juga. Dia lebih capek lah kasarnya gitu kan. Karena pada saat dia rebound suspensi, tapi di bannya nggak rebound sesuai dengan standarnya dia, otomatis kan jadi nggak sesuai gitu kasarnya. Logika gue juga kayak gitu, emang bener juga sih ya, kaki ya. Iya. Coba om semua para senior diskusi masalah tekanan angin ban gitu kan. Ban mobil better berapa sih sebenarnya buat dipakai daily gitu kan. Nah Om balik lagi ke Honda Jazz gitu kan, Jazz Gen 1. Yang mana Honda Jazz Gen 1 clear sih yang lo bilang gitu kan. Saat itu sangat digemari oleh anak-anak muda, SMA, anak kuliahan. Kayaknya gila lu paling ganteng banget punya Honda Jazz. Oh, naik Jazz itu lu udah keren banget loh. Pada saat itu ya, di tahun 2004 angka pertama keluar ya. Parah. Lu udah ganteng banget loh. Lu ganteng banget loh pokoknya. Kasar, lu mau pakai sendal jepit doang lu ganteng udah pokoknya gitu. Bener. Mau dompet lu nggak ada isinya juga ganteng lu pokoknya. Kasarnya gitu. Dan gila ya. Maksud gua, tapi gua nggak tahu nih kalau yang itu kan ada yang VTEC, ada yang IDSI. Ya. Oh ya. Iya. IDSI sama VTEC itu bedanya kalau nggak salah nih ya. Iya. IDSI itu busi mobilnya ada 8. Ada 8. Kalau VTEC itu 4. Oh, 4 ya. Itu bedanya Om. 4 ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti bisa cross check lagi. Betul. Sehingga
mengoptimalkan pembakarannya bisa lebih irit, yang IDSI itu. IDSI, betul. Lebih irit. Lebih irit karena businya 8 dia kalau nggak salah gini nih businya nih. Masangnya gitu. Gitu ya. Posisinya kadang kan kalau busi kan berdiri nih. Iya. Dia barengan gitu loh businya gitu kasarnya. Iya. Bedanya itu kalau nggak salah businya 8 atau 4 gitu. Yang lebih irit bener, gue sempat IDSI lebih irit searching. pasti. Betul. VTEC. Tapi secara performan yang VTEC lebih narik, enak. VTEC lebih tenaganya, HP-nya juga kalau nggak salah lebih beda ya. Lebih beda ya. Horsepower-nya lebih gede yang VTEC gitu. lebih gedean VTEC ya. Oke. Tapi kalau menurut lo Honda Jazz Gen 1 kalau di teman-teman yang punya, gua nggak tahu sih range harganya di marketplace saat ini, mungkin bisa ditampilin Jack sama si Jack pasaran Honda Jazz Gen 1 saat ini mungkin di bawah cepet gitu kan. Iya, di bawah Kalau cepet. menurut lo, misalnya lu punya saudara atau punya temen gitu, nanya ke lo, gue mau beli Jazz Gen 1, apakah lu merekomendasikan? Dan alasannya kenapa ya menurut lo? Gini, Untuk kalau mobil di bawah 100 juta. siap untuk mobil second di bawah 100 Iya, juta, Honda Gen 1 itu memang menarik ya gitu kasarnya, karena modelnya dia kan bagus, bodinya compact, ya kan, dipakai anak muda juga sekarang masih pantes lah gitu kasarnya, terlepas tahunnya gitu ya kasarnya. Tapi memang mobil itu kan gue suka tanya balik Om, lu pada saat nyari mobil di bawah 100 juta peruntukannya buat apa? Lu berapa banyak penumpangnya segala macam gitu kan. Kalau misalnya bicaranya lu hari-harinya lebih sering sendiri atau berdua, barang bawaannya nggak banyak, mungkin si Jazz Gen 1 atau bisa dibilang city car lah ya, itu menjadi pilihan yang benar. Tapi kan kalau misalnya lu seneng perginya rame-rame sama keluarga segala macam, lu mungkin harus pilihnya minibus gitu. Jazz jadi nggak cocok karena kenapa? Jazz itu kan kapasitasnya buat 5 orang kalau nggak salah ya, normalnya gitu kan. Tapi 5 orang, emang orang nggak bawa barang kasarnya gitu kan. Nah, jadi baiknya disesuaikan lagi dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya bicaranya lu seringnya sendiri atau berdua, cuman pakainya di perkotaan aja, ya mobil yang paling cocok di perkotaan yang nggak terlalu besar, irit, ya kan, bandel, ya udah cocok sih itu kalau menurut gua. Honda Jazz ya. Walaupun kalau gua pribadi sih Om, kalau gua pribadi nih ya, gua lebih suka Yaris Bapau dibanding Yaris Bapau, Gen 1. Kalau gua sih, kalau gua gitu. Kan Toyota. Toyota Man. Kalau gua sih gitu. Ini seru nih, ya kan, Toyota Man, gua aja ngobrol Honda Jazz ya. Oke, sudut pandang Om Rangga gitu. Iya. Terus dari apa namanya, kalau sedikit nyinggung masalah ketahanan mesin Om, sebenarnya Honda Jazz khususnya ya, kalau menurut lo gitu loh, Kalau menurut gua Honda Jazz serunya, menariknya, lu tadi bilang ya mungkin Apple-nya masih Yaris ini, Bapau, Yaris, iya, kan? iya. Yaris Bapau. Iya. Kalau kita ngomongin mesin, Oke. Kalau gua sih prinsipnya gini Om, kalau mesin sih sebenarnya nggak bisa terlalu Badakan mana gitu. karena tergantung perawatan kan Om. Kita sering telat ganti oli nggak, maintenance kita misalnya businya gimana, filter bensinnya, perawatan kita terhadap mobil itulah, itu kan dipengaruhi banget sama itu. Mesin sebadek apapun, anggaplah ini misalnya gitu kan gue bilang cerita gue ini badek banget nih. Betul. Tapi lu anggap 10 tahun lu nggak pernah ganti oli, ya mati lah tuh mobil, bisa cekep pistonnya kasarnya gitu kan. Jadi kembali lagi ke perawatan intinya gitu. Nah tapi kalau misalnya bicara Jazz Gen 1 kuat atau enggak, menurut gue itu mesin yang berhasil karena berhasil. dia kan bertahun-tahun mesinnya pakai itu terus. Masih pakai terus tuh. Kalau nggak salah sampai ya anggap Gen 1 itu kan sampai 2008 ya. Berarti kan berapa? 4 tahun sampai 5 tahun dia pakai mesin itu laku keras, berarti kan berhasil Om. Cuman kenapa tadi gue bilang gue lebih suka Yaris Bapau dibanding itu? Karena menurut gue transmisinya yang masalah Om. Transmisi. Kalau menurut gue ya, karena gini, waktu itu kan eranya perpindahan dari torque converter sampai ke CVT gitu ya. Orang berlomba-lomba pengen pakai CVT, produsen mobil gitu ya, karena CVT itu kan yang kita tahu awet dalam arti irit, udah gitu halus, nggak ada perpindahan gigi gitu, karena kan dia posisinya belt baja muter gitu kayak motor lah, kayak Beat atau PCX kayak zaman sekarang gitu ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa yang sering gua temuin dan gua dengar itu CVT-nya Honda kalau udah kilometer lebih dari 100.000 pasti ada aja masalahnya tuh Om. Kalau Honda tuh yang gue tahu, tapi kalau Toyota masih lebih kuat lah gitu kasarnya. Walaupun sama-sama tipikalnya CVT gitu ya. Toyota tuh masih lebih kuat dibanding Honda menurut gue gitu, dan yang sering gue dengar juga. Tapi apakah Honda itu kuat? Kuat. Mungkin dia menjadi tidak kuat karena perawatan lu ada yang salah gitu kasarnya.
Bisa jadi begitu kan. Iya. Tapi memang CVT Honda tuh biasanya Iya. ada aja tuh karena mungkin kalau Ngelung pernah cerita kali kasarnya gitu kan kalau masalah Ngelung CVT. ya? Iya kan gitu. Tapi sih gue juga kayak ngomongin Brio gue ya, dibilang itu mobil Brio tuh kuat badak. Gue juga agak sanksi kalau ngomong kuat badak. Makanya gue tuh ya gue nggak tahu lah intinya gitu ya apa nih kuat, tapi yang gue ini kayaknya B aja gitu loh, yang gue rasain gitu. Makanya gue tuh padahal gue beli dari baru, gue tuh bener-bener concern di oli om. Iya bener. Betul. Bener. Asli, gue oli Matic bawaan distributor olinya itu rekomendasi untuk 40 km Oke. jarak tempuhnya pak. Tapi gue ganti di 20.000. Bagus itu. Gue olok-olok Bagus. deh banget. Deh. Bagus. Begitu juga mesin, gue pakai yang 10.000. Lu ganti di 5.000. 5.000. Bener. Betul. Itu setuju banget gua kenapa? Karena gini, lu kan jalan gak selamanya mobil itu jalan terus, ada macet kan? Yes. Ada macet, ada manasin mobil. Dan itu muter terus. Ada piston. lu tiba-tiba lagi mager diem dulu di mobil bentar textingan dulu segala macam, itu kan mesin nyala. Betul. Pada saat mesin nyala itu kan semua jalan. Yes. Artinya kalau misalnya lu bilang lu 10.000 ganti oli harusnya tapi lu malah ganti lebih cepat di 5.000 itu harus awet tuh kan kayak gitu karena kualitas olinya kan terjaga terus kalau kayak gitu kan. Bagus harusnya lebih awet tuh kayak gitu. Bener itu gue setuju. Iya. Setuju. Dan ini baru masuk bengkel gitu kan di Ciputat tuh sama si orang Hondanya dicek gitu. Pak ini udah 8.000 masih 80.000 kilometer masih bagus nih Pak. Gue bilang lu mau uji aja lo, gue bilang lu. Enggak bener Pak. Ini 80.000 biasanya suka ada aja agak kasar apa ini masih halus. Oh ini saya perlakukan ini pantesan Pak. Iya bagus tuh diperlakukan treatment penggantian oli kayak gitu Pak. Bener Pak, 80.000 tuh biasanya udah kasar. Ini masih halus loh. Wah, gue bilang gue nggak sia-sia berarti ya. Kadang gue nggak sadar om. Artinya gini om, pemilihan oli lu betul. Oke. Timing ganti oli lu juga bener. Lebih bagus gitu kasar. Karena kenapa? Kalau kita bukannya gue bilang Iya. pengen bilang mesin itu kayak manusia ya. Kalau manusia diurus kan dia bakal kita suruh apa nurut lah kasarnya gitu kan. Ya sama halnya juga dengan mesin dan mobil menurut gua karena kalau kita siksa dia terus tanpa kita pikirin gitu kan nanti dia ngambek sama kita kasarnya gitu kan. Kalau kita kan perhatiin kasih makannya yang bagus tepat waktu bahkan lebih cepat kan lebih awet, kitanya juga lebih tenang gitu kasarnya menurut gua. Sederhana sih sebenarnya Iya, ya. cuman perkara lebih rajin aja gitu kasarnya. Iya sih. Gitu. Oke. Nah jadi Honda Jazz nih, kita kembali lagi nih ke laptop Om Rangga. Honda Jazz IDSi ataupun VTEC gitu kan teman-teman. Manual ataupun Matic. Manual ataupun Matic gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin, di badak kan nih mobil ya. Lagi-lagi mungkin ke perawatannya teman-teman semua gitu kan. Iya. Nah terus kalau misalnya kekeh nih, aduh gue udah jatuh cinta nih karena ada histori saat itu dan lain sebagainya. Tetap gue pengen beli ini mobil gitu. Kalau menurut lo tips ya, mengingat mobil itu kan juga perlu perhatian yang sangat ekstra, mengingat Honda yang lo tadi bilang transmisinya lo perlu perhatiin ya. Atau kalau menurut lo langkah apa yang perlu diperhatikan ketika dia mau ambil keputusan ngambil Honda Jazz Gen 1 gitu versi lo? Jazz Gen 1 ya berarti ya. Jazz Gen 1 itu kalau menurut gue yang perlu diperhatiin menurut gue ya. Pertama kita harus lihat kondisi mobil secara visual dulu. Itu mobil atau visual atau misalnya kita lihat dari kilometernya misalnya gitu udah berapa gitu ya. Kalau misalnya bicara tuh mobil, gue bukannya bilang kalau kilometer tinggi itu pasti lebih jelek daripada kilometer rendah ya, karena belum tentu juga. Kadang kalau misalnya kilometer rendah tapi perawatannya nggak bener, yang kilometer tinggi perawatannya bener, yang mendingan yang kilometer tinggi perawatannya bener dong, kasarnya kayak gitu kan. Tapi kilometer boleh jadi patokan juga. Karena kenapa? Kalau misalnya bicara mobil Matic, Jazz Gen 1, transmisi kan CVT. Yang sering gue denger itu sering masalah di CVT-nya om. Kalau gitu CVT-nya itu si belt bajanya itu udah mulai kekikis atau gimana, itu nanti ujung-ujungnya kalau misalnya kita nggak perhatiin si belt bajanya itu kita bisa lagi jalan bisa berhenti mendadak tuh kalau kayak gitu. Dia nggak muter gitu. Jadi kita kayak ngegas mobil tapi si mobilnya nggak mau maju gitu kasarnya. Itu perhatiin di situ. Nah makanya kita harus lihat juga dari mana kita beli mobil itu kasarnya. Misalnya dari showroom second atau dari pemakai, kita harus tanya record servisnya gimana. Udah gitu kondisinya kita feelingnya gimana. Paling bener mah bawa mekanik untuk ngecek om. Walaupun memang agak tricky kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau anggap kita ikhtiar lah berupaya gitu ya. Berupaya dalam arti beli mobil second kilometernya misalnya nggak pendek-pendek amat tapi nggak tinggi-tinggi amat juga. Ya minimal habis kita beli
kita gantilah olinya semua, ya kan? Kita flush transmisinya, olinya ganti semua. Yang kayak filter-filter kita ganti, busi-busi kita ganti. Minimal kita berusaha ngembaliin ke kondisi primanya dulu kasarnya. Terlepas misalnya penjualnya udah bilang, oh itu udah saya ganti semua. Kalau gue sih nggak percaya. Mendingan orang ngomong apa, iyain aja, kita ganti lagi. Supaya kita benar-benar yakin perawatan itu mulainya dari kita gitu kasarnya. Supaya kita juga yakin, dan lo juga nggak buang-buang duit kok kalau kayak gitu. Mobil lo kan lebih enak juga kondisinya kayak gitu, dengan oli baru, maticnya habis di flush gitu kan, atau filter-filter baru semua segala macem gitu. Nah, terus kalau misalnya yang kedua, misalnya lo takut dengan bicara transmisi nih CVT. Sekarang tuh udah ada teknologi kalau nggak salah namanya Matic Jet Clean deh. Matic Jet Clean. Nah, Kolong Lung pasti tahu tuh kayak gitu, karena itu dari dia juga tuh kayak gitu kan. Matic Jet Clean itu boleh juga tuh jadi opsi, dalam arti gini. Matic Jet Clean itu yang gue tahu, transmisi kan ada body valve-nya tuh, body valve yang isinya komponen-komponen Matic, ada kabel, solenoid, apa segala macem. Itu dibuka semua, diturunin, dibersihin kayak dimasukin ke cairan yang ada cairan kimia untuk ngebersihin endapan-endapan olinya, Om. Kadang yang namanya kita telat ganti oli atau ganti oli, tapi misalnya beda merek atau apa, itu kan suka nyisain endapan-endapan di jalur cacingnya tuh. Body valve mobil kan kayak jalur-jalur cacing, nanti tampilinnya gambar body valve mobilnya. Nah kadang suka ada endapan-endapan oli yang bikin itu mobil bisa jadi jeduk, bisa jadi majunya telat, mundurnya telat. Nah, si Matic Jet Clean itu bener-bener bisa ngebersihin itu loh kasarnya gitu. Ngebersihin bener-bener jadi bersih lagi, sama plus bisa ngecek juga filter Maticnya masih bagus atau enggak. Karena kan sekalian diturunin tuh. Betul. Sekalian diturunin, sekalian dicek jadinya. Nah, itu Kolong Lung tuh yang kayak gitu tuh. Kalau masalah Matic jeduk, Kolong Lung bisa nggak? Lu dibawanya ke dokter mobil kayak gitu. Jadi teman-teman yang punya mobilnya transmisinya bermasalah jeduk gitu kan, bisa bawa ke dokter mobil. Ini Instagramnya gue cantumin. Jadi ngomongin dokter mobil. Jadi just info kan nggak apa-apa ya, info yang bermanfaat kan nggak masalah. Oh iya gitu ya. Jadi kita cek juga. Tapi ngomongin apa namanya? Iya, kemarin gue ngonten sama dokter mobil Kolong Lung yang VTEC ya, Om ya. VTEC dia kan pakai apa? Yang lu bilang tadi belt baja besi, itu. Baja ya. Kalau yang torque converter yang dulu dia ininya dia nggak bukan yang baja itu ya? Bukan. Kalau Matic torque converter atau Matic konvensional, dia tuh masih pakai gigi, Om. Masih pakai, jadi masih kayak gigi. Jadi kayak gear gitu. Gear pindah gigi 1, pindah ke 2, ke 3, ke 4. Sedangkan kalau CVT bener-bener belt baja aja muter. Kayak gitu kasar, makanya CVT itu halus, perpindahan giginya nggak kerasa. Kalau torque converter itu perpindahan gigi pasti kerasa, karena dia ada gigi yang pindah. Glek, kayak gitu. Makanya kalau torque converter itu pasti lebih awet, karena kan dia giginya satu-satu, ya kan. Udah gitu bener-bener mekanikal gitu kasarnya gitu kan, dan apa lebih kuat lah intinya kayak gitu. Ditambah nggak banyak apa namanya, teknologi baru sekarang. CVT apa? CVT juga kan macam-macam, Om. Ada CVT, ada iCVT, ada DCVT, macam-macam kan. CVT itu iCVT, DCVT ya? iCVT itu kalau nggak salah, IVT kalau nggak salah itu biasanya Hyundai yang pakai itu kalau kayak gitu. Kalau DCVT biasanya Toyota tuh kayak Rocky Race tuh sekarang pakainya DCVT itu namanya. Ada juga yang murni CVT, tapi basicnya kalau namanya CVT pasti belt baja yang muter kalau kayak gitu. Bener-bener perpindahan gigi tuh nggak kerasa. Efeknya apa? Perpindahan gigi nggak kerasa, bagus. Lebih irit, bagus kayak gitu kan. Lebih apa namanya, lebih smooth lah gitu kan, bagus semua kan. Tapi kalau misalnya lu nggak melakukan servisnya yang baik dan yang sesuai dengan ritme aturan pabriknya lah misalnya gitu kan, itu riskan banget bermasalah. Dan Matic CVT itu memang ada umurnya, Om. Itu yang gue tahu. Matic CVT ada umurnya. Si belt baja itu punya kekuatan dia. Berapa, anggaplah safety-nya misalnya gitu ya. Di atas 100.000 baiknya ganti. Bukan ganti transmisinya, belt baja. Jadi si Matic-nya di overhaul, diturunin, belt bajanya cek. Nggak rusak mendingan ganti aja belt bajanya, dan biayanya itu lumayan sih ya. Tapi kan bicaranya mobil lo Matic-nya jadi baru lagi, lebih enak lagi tenaga. Karena kan transmisi ngaruh sama tenaga kan, kayak gitu kasarnya. Kalau saran gue 100.000 mendingan cek dah CVT mah. Gitu. Kalau torque converter aman. Pernah dengar kalau torque converter
gearnya udah kena. Ada juga, tapi itu yang rawat mobilnya bener-bener parah. Parah itu ya. Bener-bener ganti oli, antar aja. Yang kayak gitu tuh biasanya yang masalah tuh. Iya. Karena gue sendiri Om, gue termasuk yang seperti lu. Gue 10.000, 5.000 gue udah ganti. Gitu ya. Oli transmisi, kalau gue lebih parah lagi Om. Kenapa? Lu bilang 40.000, kalau gue 10.000 udah ganti. Jadi gitu gue ya? 40.000, gue 20.000. Lu 10.000. Kalau gue rumus gue nih ya. Iya. 2 kali ganti oli, filter. Enggak, sorry. 2 kali ganti oli, yang pertama kan ganti oli sama filter. Oke. Keduanya ganti oli, filter oli ganti juga, oli maticnya ganti juga. Kalau Gitu. gua. Memang jadi boros. Jadi boros, yang gue lakuin itu boros. Oke. Tapi mobil lu pasti sehat. Enak Minimal kita berusaha sehat lah gitu kasarnya. Betul. Karena semakin olinya semakin baru, semakin bagus dan terjaga, Iya. kan kinerja mekanikalnya lebih aman gitu. Betul. Nah, ini kalau misalnya ngomongin servis mobil ya, perawatan mobil ya, gue bingung deh. Kalau misalnya Matic gue nih Brio, gue kadang bingung. Ini gue perlu diservis tune up nggak sih? Gue tune up apakah perlu rutin? Katanya gue pernah nanya, ini kalau di tune up diapain sih? Paling dibersihin pak, semprot, pokoknya dibersihin aja deh. Gue nggak rutin Tom. Yang penting gue oli dulu deh. Karena gue angkanya lumayan nih. Memang iya. Total berapa? X rupiah anjir gue bilang. Jadi oli aja dulu, penting Matic-nya gue ganti sama oli mesin, dan nanti dulu deh. Kalau menurut gua, bahaya nggak sih kagak di tune up? Tune up itu kan definisi tune up itu kan macam-macam ya. Tune up itu kalau mobil zaman dulu tuh kayak Kosasih tuh. Kalau tune up itu kan apa? Bersihin karburator, bersihin platina, bersihin kondensor, ganti busi, throttle bodinya dibersihin gitu kasarnya kan. Nah, memang bahasa tune up itu kan udah ada dari dulu karena mobil zaman dulu masih karburator perlu yang namanya dibersih-bersihin kayak gitu kasarnya kan. Nah, zaman beralih ke zaman modern sekarang, mobil udah banyak yang injection, karbunya udah mulai makin gak ada. Tune up itu sebenarnya sekarang kalau menurut gua lebih ke maintenance ya, ganti oli dan oli mesin dan transmisi itu termasuk tune up. Tapi baiknya misalnya setelah oli diganti juga, misalnya lihat di panduan buku petunjuknya businya harus diganti kapan. Terus misalnya throttle bodinya dibuka, dibersihin, berkerak atau enggak. Biasanya itu ngaruhnya ke tenaga nanti Om. Benar. Tenaga mobilnya, misalnya mobil lebih enteng atau enggak gitu kasarnya gitu kan. Karena biasanya performance itu ngaruh, misalnya namanya gini deh. Barang dipakai kan pasti ada kotor ya kasarnya gitu kan. Nah, kita bersihin tuh kotoran-kotoran itu supaya jadi maksimum lagi kerjanya. Kayak misalnya dianggap melenceng sedikit nih Om ya. Misalnya bicara Innova Diesel lah, pengalaman gua nih. Innova Diesel itu kalau misalnya ada dibilangnya EGR throttle-nya dibuka, itu kalau isinya kerak, mobil lu pasti nggak ada larinya. Nah, itu kita bersihin tuh harus EGR kalau di diesel ya, kalau di diesel. Bersihin itu pasti nanti larinya enak lagi tuh kalau kayak gitu. Lebih ke gitu sih Om, lebih ke ngebersih-bersihin kayak gitu. Bersih-bersihin. Iya benar, clear juga karena gua sekali ketika gua lakukan tune up, gue bilang anjing jadi enak lagi. Tenaga lebih enak lagi kan. Bener. Bisa jadi tenaga lebih enak lagi, bisa jadi mobil lebih irit. Karena tenaga yang dihasilkan dari gas berapa, kebuangnya berapa, kalau jadi sesuai kan lebih irit mobil kalau kayak gitu. Benar. Kayak gitu sih. Iya juga sih, iya sih benar sih. Ketika gue tidak lakukan tune up dan gue hanya ganti oli doang, perbedaan dalam gue berkendara tuh sedikit. Ya, beda sama yang di tune up. Kalau di tune up tuh kayaknya gue tenaganya kayak lebih ringan asik ya. Ada perbedaan kayak abis bener-bener sehatin lagi lah ibaratnya. Oh iya. Kalau kata manusia mah abis digurah lah. Iya bener. Karena kakak gue pakai Honda City hatchback dan gue gimana nih? Gue bilang lu jangan nanya sama gue kak. Yang jago-jago ngobrol di konten gue kan narsum gue. Sampai sekarang gue juga nggak bisa jelasin. Gue bilang ya udah lu tune up intinya lu ya kurang lebih kayak lu lah gue jelasin nih, dibersihin lah gitu kak, gue bilang. Tapi gue juga jarang melakukan itu. Emang kenapa Den? Kalau gue alasannya nggak tahu kenapa, masalah doku doang. Gue bilang duit gue kurang, kenapa gak gue lakuin, gue aja itu doang. Kakak gue nanya, dia pakai Honda City hatchback, free servisnya udah habis. Dia nanya, jadi per kapan gue harus gantinya? Apa 2 kali servis gue harus 2 kali ganti oli gue harus tune up? Idealnya berapa kali nih gue? Apa sekali ganti oli langsung harus tune up? Kalau saran gue ya, kalau kita sayang sama mobil kita pengen sekali mobil kita oli, kondisinya prima,
Setiap ganti oli kita tune up. Tune up. Yang Iya benar sih, begitu karena biar gak 2 kali kerja juga maksud Iya gua. sih, Jadi iya sih. pas mau ganti oli, pas beneran ke bengkel ya kita kenapa nggak kita kerjain sekalian? Memang Iya sih. masalahnya kan di ini kan Lumayan kasarnya ya, kan. lumayan Tapi ya. kan gini, daripada kita mobil kita rusak karena nggak diurus gitu Iya kasarnya sih. kan, kita Iya ngentar nggak diurus, ya kenapa nggak sekalian pas itu kita spare budget lebih supaya mobil kita aman kan gitu sih kalau menurut gua. Iya sih. Jadi- jadi gitu Om ya? Jadi lebih baik kita preventif daripada kita kena zong duluan kan. Tiba-tiba Oke. mobil lu turun mesin gara-gara dirawatnya kurang, Iya. biaya lebih gede lagi kasarnya kan. Lebih amsyong lagi kasarnya gitu. Nih, sorry nih teman-teman, melebar tadi mengibaratkan tadi lo Dari Gen 1, enggak apa tadi lo apa tadi? oh kalau diesel bersihin Diesel, EGR-nya. EGR gitu. Gua melebar ke Honda Brio gue. Iya. Nah, ini kembali lagi karena kan sama-sama Honda juga tuh gua mengibaratkannya. Karena kan si ini juga VTEC juga kan Matic-nya ada kan? Ada. Gen 1 kan Om Ada. ya. Kayak gitu ya. Mungkin treatmentnya sama kalau teman-teman beli Honda Jazz Gen 1 apalagi itu udah dipakai buset 20 tahun berarti Iya, kan? 20 tahun. 20 tahun ya. Agak ngeri juga sih Iya. sebenarnya kalau denger. Ya bener, karena gue juga sama Kolung kemarin pembahasannya kalau sampai lu dalam kondisi lagi jalan dan itu nggak lu perhatiin dan ternyata itu udah usianya udah waktunya dia diganti nggak lu ganti masih lu pakai terus dan burak. Bisa berhenti mendadak lo kayak gitu. Wah, parah itu lu. Banyak kita bisa cek dulu, harus cek dulu kerusakannya kemana-mana. Oh iya itu. bisa jadi kemana komplikasi kalau kata bahasa kedokterannya mah komplikasi. Iya benar. Bener. Bukannya kita nakut-nakutin Iya, ya, tapi iya, memang iya. faktanya begitu. Benar. Karena sebenarnya yang tadi gue cerita di awal, mobil itu kayak manusia. Iya. Kalau lu rawat yang baik, insya Allah dia pasti kan baik juga ke kita gitu kasar. Kalau lu benar. perlakukan dia main siksa tanpa lu perhatiin ya, nanti dia ngambek gimana gitu. Ini gue ngobrol-ngobrol begini tuh jadi kayak makin tercerahkan ya bahwa merawatan mobil. Tapi gue kalau misalnya masalah ganti oli, nggak tahu kenapa, apa gue dulu pernah yang dapat info, lu yang penting oli siapa yang ngasih tahu dari zamannya motor Om. Itu gue selalu treatment kayak gitu. Iya. Walaupun gue orangnya agak-agak ini ya, kalau untuk eksterior gue jarang bawa ke cuci steam. Oke. Kalau masalah itu kadang sering buluk tuh Iya, motor. iya. Tapi kalau motor maupun mobil, tapi kalau untuk masalah oli nggak tahu kenapa gue Concern concern banget. banget gue, asli dah. Ya karena kan yang namanya mesin di dalam mekanikal Bener, semua. gua mikir Kalau gitu. olinya pelumasnya nggak bagus dia Kurang. gimana? Seret Kayak gokil ya. itu. Nah kalau lu nggak mau ganti oli beli mobil listrik. Nggak ada benar. olinya tuh, nggak ada oli, nggak pakai oli itu dia. Ada sih oli untuk minyak remnya doang gitu Gitu ya? atau apa gardannya atau gimana. Tapi Iya, iya. mesinnya lu bebas oli itu. Gitu ya. Ah. Jadi langsung gua tembak. Jadi Om Rangga di tahun 2024 ini apakah ada keinginan untuk membeli mobil listrik? Wah ini gimbang sedikit nih. Ya kalau misal ditanya gue pengen punya mobil listrik apa enggak, jujur gue pengen karena itu kan Oh, pengen? hal yang baru ya, Oke, hal yang baru, oke. pengalaman baru. Iya. Tentunya kalau misalnya gue ada budgetnya dan emang dikasih kesempatan punya, gue pengen Om, karena Oke. pengalaman baru dan sesuatu yang menyenangkan kan kita belajar hal baru segala macam, walaupun tetap menurut gua dominasi listrik, Iya, mobil iya. listrik sorry Iya, maksudnya iya, ya, iya. tidak akan pernah bisa menggantikan dominasi mesin konvensional. Menurut Oke. gua karena kenapa? Infrastruktur di negara kita menurut gua Iya. SPKLU-nya atau Iya. apa segala itu menurut gua belum 100% lah. Kita nggak bisa, kita misalnya nih pakai mobil listrik tiba-tiba kita pengen jalan-jalan aja gitu. Tempat ngecasnya ada nggak di semua titik yang kita ini? Mungkin kalau bicara kota besar, Jabodetabek. lu bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya buat orang-orang di daerah atau misalnya orang yang misalnya rutinitasnya sering mobilitasnya tinggi gitu Iya, kasarnya iya. gitu kan. Menurut gua provinsi. belum bisa menggantikan mobil konvensional. Mobil konvensional jalan habis bensin tinggal isi. Mobil listrik habis baterainya Iya. ngecasnya di mana? Bener nggak? Voltasenya bener nggak? Kalau rusak gimana gitu kasar. Tapi kalau ditanya gue mau apa enggak, gue sih mau. Iya. Pengen, gue pengen tahu gitu, Pengen tahu, ya? tahu. Karena gue Bener. belum pernah punya pengalaman gitu. Bener-bener. Gue juga anjir nih di jalanan di Jakarta
Udah banyak banget Om yang pakai. Iya. Asli. Apalagi kalau Jakarta kan listrik bebas ganjil genap. Betul. Pakai banget Punya kan. 1 biji udah enak. Pakai Ganjil banget. genap. Iya. Bener banget. Masalahnya lu udah siap belum dengan era digitalisasi itu? Bener. Dan juga ditambah sekarang udah perang harga nih kalau gue lihat. Oh iya banget. Unitnya Ba- wah yang mereknya update keluar macam-macam. lagi. Mereknya Macem-macem. banyak-banyak. Parah. Wuling aja udah berapa tipe? Parah sih. Ya kan kasarnya. Sebut merek nggak apa-apa deh. Iya nggak apa-apa. Jadi mobil Cina sama Korea kayak mendominasi anjir. Mendominasi. Asli. Ada Kita sekarang kan- yang produk baru masuk nih Om. Kalau lihat-lihat nanti di YouTube Iya. ada namanya BYD. BYD. BYD itu di Eropa sih udah terkenal banget ya. Iya, iya. Oh, gitu itu ya? kan produsen Cina tuh, Cina. Cuman di Eropa, sih itu terkenal udah banget terkenal banget. Dia memberanikan diri masuk Indonesia kasarnya mau ikut berperang lah dalam segmentasi dunia mobil listrik gitu ya. Itu sih canggih menurut gue. Dan fiturnya ada nanti cek aja BYD yang tipe entry level tuh ya. Fit Rairi juga pernah bahas tuh. Nah, Iya. itu apa speknya, fiturnya udah canggih banget Om. Padahal dia entry level gitu kasarnya. Entry levelnya di BYD untuk mobil listrik ya, tapi fiturnya udah canggih banget, cek aja. Itu mobil listrik sih menggoda sih ya, cuman lagi-lagi itu dia di rumah lo dayanya cukup nggak gitu kasarnya, ngecasnya bisa di mana nggak gitu kan. Kasarnya. Itu udah otomatis lu yang ngelistriknya 2.500 13.000 ya kan, di rumah gue 13.000 tuh harus upgrade. Tapi gua 1.300. 1.300 ya kan? Harus upgrade kan. Iya, Apa namanya? Tapi katanya juga untuk kebutuhan naikin daya untuk mobil listrik udah di cover katanya ya? cuman berapa persen gitu, murah. Oh iya, katanya. ada ini ya, ada Iya, dari kayak PLN ya, Om. insentif dari PLN pemerintah. ya. Iya bisa juga Dan sih. juga yang menariknya lagi, gokilnya, harga mobil 1,3 M. Buset, Pajaknya. ratusan ribu, Pajaknya gokil. murah banget, bener. Parah. Bener. Ratusan ribu. Ratusan ribu nggak sih? Kalau yang gua tahu mobil 50.000 apa Om? Kalau mobil nggak listrik salah. kayak gini aja, yang gua tahu ada saudara gua pakai Wuling REV. Wuling REV yang short range tapi dia ya, yang 200 kilo. Itu kan dia beli 200 berapa kan, ada insentif pemerintah tuh ya sekarang ya. 200 kecil lah. Itu pajaknya cuma 400.000. Sama Honda PCX, mahalan PCX Om daripada Wuling REV mobil ya. Itu gua waduh menarik Gila, ya? banget gitu kan. Listrik semenarik itu, cuman untungnya belum ada waktunya nih Om. belum ada waktunya. belum ada waktunya, jadi kita masih nunggu dulu. gitu. Ini 5 tahun ke depan nih konsumen akan diuntungkan ya. Diuntungkan dari harga karena kayaknya mungkin kayak pabrikan Cina, Korea lagi apa ya? Berlomba-lomba untuk ngambil hati masyarakat. Lu sama gua aja nih. Ayo. Sehingga perang harga, ya konsumen diuntungkan dengan harga murah, fitur canggih, mungkin gitu kan. Yes. Masalahnya lu siap berpindah ke era itu nggak gitu. Yes. Kebiasaan kita sehari-hari siap berpindah ke situ nggak kan gitu pertanyaannya. Kalau jujur, kalau gue siap nggak siap, tapi kalau ada waktunya mah gue mau. Ya gue akan berupaya adaptasi gitu kasar, ini kan waktu nih kayak gini. gitu. Tapi terakhir gue pas acara IMX di Senayan, gue ketemu marketingnya 188 Om. Gue bilang bukannya 200 lebih ya? 188 udah diskon dari kita Pak, subsidi pemerintah. Wih 188 baru, iya Pak. Wuling REV ya? Wuling REV itu IMX kemarin acara November kalau nggak salah ya. Tahu sekarang lebih murah lagi kali ya. Ntar lama-lama 100 juta kali ya. Kayaknya enggak kalau 100 juta. Nggak mungkin. Pasti sekitar 100 gedean lah mungkin ya. Pasti sekitar segituan. Gitu. Gokil. Nah Om, kembali lagi ke Jazz Gen 1 gitu kan. Jadi Jazz Gen 1 tadi lo sempat ngasih tahu tips untuk ketika lo udah kekeh mau ngambil tetap Jazz Gen 1 adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Atau katakanlah kalau misalnya lo dari sisi waktu dan lain sebagainya, pengetahuan, knowledge lu juga, aduh gua kagak ngerti, ya lu bisa juga dengan panggil jasa inspeksi gitu. Bisa juga. Biar lebih safety ya, lebih safety. Pastikan lagi gitu ya. Bisa juga. Oke. Dan juga gua nggak tahu juga pajaknya juga masih terjangkau waktu Gen 1. 1 komaan kali ya. Ya kalau nggak 1,2 kecil lah, kurang lebih ya. Karena kan dia kan pajak tiap tahun turun, tapi kan CC mobil juga ngaruh ya. 1.500 nggak sih? Oh kalau 1.400 kayaknya dia 1.500 ya? Iya 1.400, 2 jutaan kali ya, 2 jutaan ya kurang lebih ya. 2 jutaan. Okay. Udah affordable sih sebenarnya, udah affordable dan tapi ya itu, lu siap nggak dengan hal-hal yang
ikut serta pada saat lu mutusin beli itu kan gitu. Benar. Makanya lebih baik kita siapin duluan daripada zong gitu. Bener-bener. Tapi pas gue balik lagi ke tadi nih, sorry melebar teman-teman ya. Honda Jazz Brio gue 100.000 better, belt besinya kalau boleh diganti. CVT-nya. Gue bilang gue 80.000, bentar lagi 20.000. Apa yang harus gue lakukan di Brio gue nih? Anjir nih. Dan itu pakai daily om, ganjil genap kan. Warawiri mulu, Bandung mana? Ya apa yang harus gue lakukan? Kalau saran gue sih om, 80.000 sekarang nih. Karena gini om sebenarnya. Tadi gue bilang kenapa 100.000 baiknya. Tapi kondisinya gue dari lahir gue pelihara memang dilakukan treatment seperti itu sih om. Oke. Tapi menurut lu gimana ya? Menurut kalau gue jadi lo ya, kalau gue jadi lo atau pribadi gue lah gitu kasarnya. Kalau gue 100.000 terlepas kita olinya rajin atau enggak, atau misalnya rajin banget atau enggak sama sekali gitu ya. 100.000 baiknya rusak nggak rusak cek aja dulu. Cek dulu minimal kita tahu kondisi belt kita di dalam kayak gimana. Oh cek artinya turunin transmisinya, cek dulu, kita harus lihat visual kondisi belt baja CVT kita gimana. Masih oke nggak? Kalau misalnya masih oke, ya alhamdulillah kita selamat, tinggal lakuin maintenance yang baik terus gitu kasarnya. Tapi kalau enggak, minimal kan kita bisa tahu duluan pada saat daripada kita lagi pakai tiba-tiba kenapa-napa kayak gitu. Karena yang gua biasanya denger 100.000 tuh ada aja tuh katanya CVT mah ada aja kayak gitu. Atau kalau mau gaya anak milenial zaman sekarang yang gua dengar dari ponakan gua, Gen Z teman-temannya gitu ya, katanya gini om, kalau sekarang beli mobil mah gini, mau CVT mau apa, pokoknya beli mobil mah baru, ya kan, nyicil 4 tahun, 4 tahun jual. Nyicil lagi kata dia. Kalau anak-anak Gen Z gitu kebanyakan mikirnya gitu sekarang om. Jadi dia bener-bener nggak mau kena potensi rusak berat. Jadi nyicil 4 tahun, maintenance yang baik di bengkel resmi misalnya gitu kan, jual, nyicil lagi. Yang baru. Katanya sih mereka berpikirnya gitu sekarang. Tapi kalau buat orang-orang yang hobi mobil kayak gua gini, mobil tua dipelihara gitu kan, gua sih kurang setuju ya. Tapi kan mungkin beda pikiran kali orang zaman dulu sama anak zaman sekarang. Karena anak lama kadang suka ada dramatisnya gitu kasarnya gitu, ada hobinya gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu ya terserah, itu kan bebas-bebas aja gitu. Gen Z berpikirnya mungkin begitu sekarang. Itu kalau nggak salah kakak gue berpikirnya kayak gitu tuh. Kayak gitu. Iya kakak gue. Gue paling malas dan berurusan sama yang kayak gitu-gitu. Gue nggak ada waktu, gue lebih baik energi gue buat bisnis gue katanya. Ya itu tergantung. Bos roti saho ya kan. Yang roti saho itu. Bos roti saho ya kan. Makanya kembali lagi ke kalian gitu kasarnya. Kalian mindsetnya mau gimana? Kalian mau tipikal yang merawat dengan baik dan mempertahankan, atau pakai rawat yang baik 4 tahun jual ganti baru. Memang dengan begitu lebih minim resiko sih kalau menurut gue. Tapi kan siap nggak, misalnya utang udah beres, misalnya nyicil nih, utang udah beres, nyicil lagi, punya utang lagi. Terbiasa nggak kalian dengan itu gitu. Tapi om, gue pengen balik lagi ke yang tadi tuh, belt baja, VTEC, belt bajanya itu. Kalau menurut lo, kalau misalnya si Honda dengan mobil yang kelas premium, apakah sama nggak sih? Siapa tahu kelas premium beltnya udah mah tebal, tetap 100.000 cuekin aja, yang penting rutin aja ganti oli. Kalau menurut komentar lu? Gue sih belum pernah punya pengalaman di mobil-mobil premium entah Honda. dari Toyota atau Honda gitu, mobil-mobil premium gitu, dan gue nggak tahu isiannya gimana. Tapi di otak gue logikanya gini om, yang namanya CVT kan kita tahu, kita beli mobil transmisinya apa kita harus cari tahu dong kasarnya gitu kan, minimal supaya kita bisa tahu perawatannya gimana gitu kan. Nah, selama transmisinya CVT mah prinsipnya sama, belt baja gitu kasarnya. Mau teknologinya gimana, tetap menurut gue 100.000 mah cek. Terlepas lo perawatannya baik atau tidak baik gitu ya kasarnya menurut gue. Karena kalau menurut gue tipikal orang yang nggak mau beresiko di jalan. Dalam arti gini, gue nggak mau tiba-tiba gue lagi jalan atau misalnya lagi ngebut gitu misalnya gitu ya, tiba-tiba mesin ngelos gara-gara transmisi. Nyawa mah cuma sekali, sama kayak Orsinil cuma sekali. Kayak gitu kan. Gue nggak mau beresiko itu gitu, nggak mau ngambil resiko orang itu. Lain juga ya. Iya dong. Kalau mending kalau nyawa kita sendiri, kalau ada anak istri kita, temennya anak segala macam. Kalau gue lebih baik preventif gitu. Kalau gue gitu, karena basicnya selama itu CVT kan prinsip kerjanya sama. Prinsip kerjanya sama.
Gitu. Gue pikir kalau part mesin untuk mobil premium, dia lebih beda kuat. nggak sih? Apa kayaknya Selama mungkin di part yang lainnya aja kalau lebih lux kali ya? ya Kalau untuk ngomongin yang fitur-fiturnya, lainnya aja kali ya? interiornya mungkin kalau itu ya iyalah Beda kita bayar lah ya. lebih mahal pasti kan Iya. kita dapat lebih. Cuman bicara prinsip kerja transmisi, menurut gue ya as long as itu CVT ya sama gitu. Menurut gue sih gitu. Iya, iya. Dan Jazz Gen 1 menggunakan itu ya? CVT. Mau yang IDSI, mau yang VTEC, CVT. CVT ya? CVT. Oke. Dulu lu cerita CVT, hah? City lu yang tahun 2007, Yes. ya itu CVT tuh. Jeduk. Sama, Oke. mesinnya sama dia sama itu. Iya, sama tuh ya? Sama. Iya. Gitu. Nah, jeduk itu bisa dari mana-mana sih gitu prinsipnya. Mana-mana Cuma kan ya. dari transmisi intinya itu kan. Dan Gitu. dokter mobil bisa menangani itu. Iya, ya kan? Mobil kolong-lung, jeduk, kolong-lung. Lu bisa nggak kok? Lu bawa aja dulu, nanti gua cekin karena luar biasa. Iya kan? Cantumin lagi Instagramnya dokter mobil ya teman-teman. Nah, dia juga banyak tuh cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Bahkan udah keluar negeri. Gokil, kolong-lung. Terakhir gue lihat di Instagramnya menerima servis untuk mobil listrik kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah. Ya, ntar gua berencana untuk kita konten lagi kolong-lung, ya kan? Ngobrol-ngobrol seru banget ngobrol kolong-lung. Dari A sampai Z, buset deh. Sama kayak Om Rangga ya kan. Asik seru nih. Oke Om, gua nggak tahu nih udah berapa menit gitu kan. Mungkin kira-kira kembali lagi ke laptop gitu ya. Jazz Gen 1 apa nih menurut lo gitu? Closing statement kali ya, atau seperti apa sih teman-teman kalau yang ingin memelihara mobil Jazz Gen 1? Apakah ada tips khusus atau apa yang ingin disampaikan untuk mobil Jazz Gen 1 gitu kan? Tapi apa mungkin yang orang milih Jazz Gen 1 ini karena memang dia second car-nya dia buat mainannya dia gitu kan? Atau memang first car-nya dia? Apakah lu tetap merekomendasikan kalau dari sisi lu gitu? Oke, Atau apa lo mau ngomongnya apa bebas? Kalau gua intinya gini, Jazz Gen 1 Jazz Gen 1 kalau lu hidup aktivitas hari-hari lu di perkotaan, lu di mobil paling cuma sendiri atau berdua, parkiran rumah lu juga misalnya nggak terlalu besar atau gimana, itu bodi mobilnya compact dan itu udah pilihan yang benar. Dan sampai sekarang peminatnya mobil itu juga masih banyak, artinya kan tuh mobil berhasil gitu ya. Cuman concern gue gini, kalau misalnya lu belinya yang Matic, lu harus lebih perhatiin di masalah transmisi. Itu aja kalau menurut gue. Kalau lu belinya yang manual, aman, tinggal ganti kopling selesai. Kopling set, dekrup, deklaher, sama plat kopling selesai, udah baru lagi. Kalau manual, karena perawatan mobil manual itu lebih simple dibanding Matic gitu kasarnya. Cuman yang manual kan lu macet-macet nginjek kopling, suka apa enggak kan gitu kasarnya kan. Bahkan yang gua tahu sekarang Gen Z banyak yang nggak bisa nyetir manual ya? yang gua tahu ya gitu kasarnya. Tapi intinya gitu. Kalau Matic lo harus lebih perhatiin di masalah transmisinya kalau menurut gua. Kalau mesin relatif aman karena itu mesin yang lumayan badek dan spare partnya juga ketersediaannya masih banyak. Jadi mesin mah nothing to worry. Yang penting masalah transmisinya aja lo harus lebih cek, apalagi kilometernya misalnya mobil Jazz Gen 1 yang lo mau belinya di atas 100.000. Perhatiin aja di transmisinya kalau menurut gua. Itu sih kalau menurut gua. Nah, kalau misalnya lo nggak ngerti atau gimana, lebih baik bawa jasa inspeksi atau bawa orang yang ngerti gitu supaya lo juga lebih bisa ngefilter gitu kasarnya. Supaya karena kan kalau kita udah bukan ketipu, kalau kita udah kepalang beli duluan repot nanti kayak gitu kan masalah. Jadi pada saat sebelum beli cek dulu biar kita aman kondisinya. Udah gitu, anggap misalnya pas dibeli kondisinya bagus. Pas udah kita beli langsung kita gantiin tuh oli, transmisi Matic-nya kita flush atau kalau perlu kita Matic jet clean, filter apa semua gantiin. Jadi perawatan itu mulai nolnya dari kita gitu kasarnya. Itu sih saran gua kalau menurut gua. Oke. Terus saran yang terakhir adalah kalau misalnya teman-teman yang pengen memiliki motor baru sebelum closing gitu ya, sebelum kita tutup. Jadi kalau beli ke Om Rangga beda deh, ya enggak? Pelayanannya luar biasa. Ya, gue berusaha semaksimalnya melayani para konsumen lah yang baik, ya, sebisa gue gitu kasarnya gitu. Seperti itu ya. Ya, karena kalau misalnya ngomongin beli motor nih, gue pengen tahun ini gue pengen memutuskan untuk
ngegojek ya kan, atau ngegrab gitu, grab motor atau gojek motor gitu kan, mau beli motor, cicilannya, gue ntar dari hasil ngumpulin ngegrab atau ngegojek, cicilannya gue sanggupin cuman X rupiah, katakanlah X rupiahnya itu, kalau motor tuh paling kecil berapa sih cicilannya Om? Anggap kalau di produk gua ya, Beat ya, di Beat itu angsurannya sekarang paling minim itu 700 ribuan dikali 35 bulan. Paling kecil? 700 ribu di 35 bulan. 35 bulan ya? 700 ribuan gitu. lah, 700 Kalau sekian. tenornya dipanjangin paling lama berapa ya? Kan kalau motor itu paling lama cuma 35 bulan, Om. Oh gitu paling ya? lama. Beda sama mobil ya? Kalau mobil bisa 8 tahun ada yang ya? sampai 8 tahun sekarang kan. Gokil. Oh motor maksimal? Motor maksimum 35 Nggak bulan. bisa dipanjangin? Dia bebas BI checkingnya, nggak ada pinjaman misalnya? Sepengetahuan gua motor cuma sampai 35 bulan. Oh gitu. Mau ya? motor biasa Beat apa gitu-gitu sampai ke Moge, motor-motor big bike gitu ya, setahu Iya. gua pihak finance company itu hanya mengcover 3 tahun, setahu gua. Gitu ya, oke. Kalau misalnya ngomongin, waduh, gue mau beli ke Om Rangga, ke Bogor, KTP gue kabupaten. Ini perlu diinfoin juga nih. Di video sebelumnya gue udah jelasin panjang kali lebar. Kalau di video ini belum nih. Di video ini jadi Om Rangga ada showroom namanya showroom Mega Motor namanya. Di Bogor showroomnya dan di Sukabumi gitu kan. Tampilin nih alamat yang di Bogor, yang ini. Tampilin nama si Jack, alamat yang di Sukabumi. Yang ini nih, alamat yang Sukabumi, showroomnya, kantor showroom motornya. Dan itu hanya bisa yang memiliki KTP Bogor, kota maupun kabupaten. Kalau yang Sukabumi juga sama, kota maupun kabupaten ya Om. Nah, mengingat juga banyak nih teman-teman Om Denkus, gue nonton video lo, mudah-mudahan gue bisa kebeli mobil gitu kan. Amin. Nah, jadi banyak juga yang belum memiliki mobil. Nah, kalau misalnya lo, ya udah kalau tahun ini lo beli motor dulu. beli motor di Om Rangga gitu kan. Lalu nge-grab gitu kan, ngumpulin duit beli Motuba ya kan. Yeah. Nah, jadi kan bertahap. Nah, Yeah. beli motornya di Om Rangga. Yeah. Tapi khusus yang punya KTP Bogor doang. KTP gue Jakarta lagi. Bisa kagak? Udah bener-bener nggak usah coba-coba. Nggak Fix bisa. kagak bisa Nggak Om ya. bisa. Nah, kalau tetap pengen ke Om Rangga belinya, lu pakai KTP saudara lu dah. Bisa tuh. Iya, bisa. Bisa. Nah itu ngomongin DP nih Om. Tapi DP gue kagak ada duit. Gue insya Allah bisa deh cicilannya Om Rangga. Tapi DP paling kecil berapa sih? Kalau bicara Beat lah ya, Iya, tadi yang iya. angsurannya 700 ribuan kali 35 bulan itu DP-nya di sekitar sejutaan lah ya. Gitu ya? DP-nya. Oke. Sejutaan. Iya, jadi ya terus gue harus gimana? Datang aja langsung ke showroom yang di Bogor, itu di Sinang Barang. Ya. Iya, Sinang Barang, nih alamatnya dicantumin. Ini kantor showroom Mega Motor yang di Bogor. Oh, lo orang warga Sukabumi, kabupaten maupun kota, nah ini dicantumin lagi sama si Jack. Langsung datang aja ke situ, menghubungi siapa Om? Ada nanti ada counternya kan di situ, ya? ada marketing-marketingnya di situ counternya. ada. Ya. Oke, langsung aja gitu. Oke, apa namanya? Karena kenapa gue sampaikan gini, masih banyak juga yang nanya gitu teman-teman ya. Om Rangga ini sebenarnya apa sih kok detail penjelasannya, tahu, enak nih. Bahkan ada beberapa yang request Om, gitu. Kapan lagi ngobrol sama Om Gondrong katanya, yang pakai kacamata. Oh, gue bilang sama Rangga nih. Ada beberapa yang komen gitu request Ya, Om. ya, Nah ya. ini kita hadirkan lagi gitu kan. Narsum kita kan Om Rangga, mengingat gue udah lama nggak konten sama Om Rangga, kurang lebih 3 atau 4 bulan lah ya. Ditampilin juga sama si Jack konten-konten selama sama Om Rangga gitu kan. Nah ini konten-konten yang udah pernah konten sama Om Rangga, lu bisa tonton. Ya. Karena seru banget penjelasannya. Oke Om, sebelum kita closing ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup lah. Cukup ya? Pokoknya intinya kita harus preventif sebelum kita kena zong. Intinya gitu aja Om. Oke. Supaya kita lebih aman dan tenang aja gitu kasarnya. Memang di situ ada biaya, tapi gue yakin biaya yang kita spend untuk preventif pasti akan lebih kecil daripada kita udah kena masalahnya duluan. Oke. Prinsipnya itu sih. Prinsipnya itu ya. Oke Om Rangga, thank you banget waktunya. Siap. Mungkin nanti next konten kita bisa ngobrol lagi Om ya. Siap. Di lain kesempatan. Teman-teman thank you banget yang udah nonton video gue. Jangan lupa follow Instagramnya Om Rangga dan follow juga Instagram gue Denkus Channel dan TikTok gue Denkus Channel. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new